Baik, Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini, perkenalkan saya Ali Ishak, saya adalah founder PT Almas. Dan nanti di materi yang kedua ini, selain kita juga berbicara, tidak hanya berbicara konsep dan teori saja, Bapak Ibu, nanti kita akan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dini tentang keberadaan bullying di sekolah kita dengan memanfaatkan analisis sosiometri atau sosiogram, Bapak Ibu. Baik, di materi yang kedua ini eh, tema kita adalah deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah ya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, Bapak Ibu, perundungan ini adalah perundungan atau bullying ini adalah masalah yang serius sebenarnya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena efeknya pada korban itu sangat luar biasa bahkan sampai mencapai sesuatu yang tidak kita inginkan ya seperti itu. Dan kita lihat dulu kilas balik tentang kasus-kasus bullying yang viral ya di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nah ini ada juga anak artis ya, ini tahun 2024 ya, setahun yang lalu kasus bullying. Nah, kemudian ini juga ada mahasiswa ya, mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sampai meninggal seperti itu Bapak Ibu. Ini yang sempat viral ya tahun lalu. Nah, eh, pertanyaannya, bagaimana tentang kasus bullying di sekolah? Ya, jadi di sekolah itu kasus bullying masih banyak ya kita jumpai ya. Dan perundungan ini adalah masalah serius ya. Jadi di Indonesia, menurut data KPAI ini bahwa rata-rata 2 dari 3 anak di sekolah itu pernah mengalami perundungan atau bullying. Dan hal ini dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang, bahkan bisa membuat korbannya untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin kalau di Indonesia nggak se ekstrim itu ya, tapi kalau kita lihat di negara-negara Asia lainnya ya, yang mungkin imannya kurang, itu banyak terjadi kasus siswa di- tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti itu. Nah, bagaimana perundungan di dunia pendidikan? Kita lihat dulu beberapa berita ya. Jadi ada di salah satu SMP ini dikasih helm kemudian ditendang ya siswanya seperti itu temannya. Kemudian ada juga kesal terus dibully siswa SMA di ini tusuk ya temannya seperti itu di ruang kelas. Kemudian ada juga yang tulang pahanya sampai patah seperti itu Bapak Ibu. Bahkan sampai ada yang ya wafat ya seperti itu. Ya, ini juga ada yang kena bullying hingga wafat atau meninggal sehingga yang menjadi korban ternyata juga kepala sekolah Bapak Ibu. Itu bisa terancam sanksi ya seperti itu dan ini bisa bisa berefek ya pada kualitas di sekolah. Nah, setelah kita melihat atau menyaksikan banyak sekali ya kasus perundungan atau bullying di dunia pendidikan seperti itu dari banyaknya berita dan mungkin masih sekarang kita akan mendengar kita akan masih terus mendengar kasus-kasus perundungan yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena perundungan di Indonesia itu setengah sudah menjadi budaya, Bapak Ibu. Nanti akan kita coba untuk menguraikan semuanya dan bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya, ini seberapa penting sih deteksi dini perundungan? Nah, sebelum kita menjawabnya, kita lihat dulu berita kasus dulu yang anak artis yang terjadi perundungan di salah satu sekolah di Jakarta ya. Kita lihat dulu sekilas. Pihak SMA Binu Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah.
Iya, mohon maaf ada gangguan. Pihak SMA Binu Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sejauh ini masih dalam penanganan sekolah dan kejadiannya di luar sekolah. Perundungan pertama kali terjadi 2 Februari di warung belakang sekolah Binu Serpong. Perundungan diduga dilakukan belasan senior, yakni kelas 12 kepada satu siswa kelas 10. Aksi perundungan terjadi kembali pada 13 Februari. Hal ini terjadi karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya pada keluarga. Baik, dari data tadi kita bisa lihat perundungan itu terjadi dua kali, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tanggal 2 Februari, kemudian perundungan yang kedua itu eh, tanggal 13 ya. Artinya ini sebenarnya ada selisih ya. Ada selisih tanggal yang mungkin bisa kita cegah ya jika kita bisa melakukan deteksi dini eh, tentang keberadaan perundungan di sekolah seperti itu. Jadi perundungan itu tidak terjadi satu kali, Bapak Ibu ya. Jadi perundungan itu terjadi berkali-kali. Nanti akan kita analisis ya. Artinya jika kita bisa masuk di sela-sela tanggal perundungan itu, maka perundungan berikutnya itu bisa kita cegah atau kita deteksi lebih dini seperti itu. Nah, kemudian apa dan mengapa banyak kasus perundungan di dunia pendidikan dan bagaimana cara menyikapinya, Bapak Ibu? Nah, ini eh, kita kembali lagi tentang makna dasar dari perundungan menurut American Psychological Association bahwa perundungan ini adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Jadi berulang kali. Jika hanya satu kali itu bukan perundungan, mungkin tindak kekerasan ya, seperti itu. Dan konsep perundungan ini sebenarnya eh, sudah lama ya dikemukakan. Yang pertama kali mengidentifikasi perundungan secara ilmiah yaitu Mr. Dan Always tahun 73 ya. Ini sudah lama ternyata. Jadi perundungan itu terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan. Ya, antara kekuasaan dan kekuatan. Antara yang kuat dan lemah, yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, seperti itu. Itu rawan terjadi perundungan. Ya, termasuk kita, misalkan kita sebagai guru, jika menghadapi yang lebih tinggi jabatannya, kita juga rawan jadi korban perundungan, seperti itu. Nah, kenapa di Indonesia ini banyak sekali terjadi perundungan dan bahkan boleh disebut setengah dari budaya kita, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata yang dianggap sebagai gurauan itu juga termasuk dalam kategori perundungan. Ya. Di mana kategori bullying atau perundungan itu ada empat. Yang pertama adalah bullying verbal, kemudian yang kedua fisik, yang ketiga sosial, dan yang keempat adalah cyber atau dunia digital. Nah, ini yang tidak kita sadari, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah bullying verbal, ya. Eh, di antaranya adalah membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, dan menyebarkan gosip. Ya, ini kita lihat contoh saja ya, menyebarkan gosip, Bapak Ibu. Gak usah kita ya. Acara TV itu memang ada judulnya gosip, benar-benar gosip, Bapak Ibu. Itu di luar negeri nggak ada seperti itu.
Kemudian memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Ya, kita lihat film sinetron-sinetron ya. Itu kalau manggil temannya, hei kamu si Unyil, hei kamu si Gundul, ya itu masuk TV dan disaksikan oleh anak-anak kita dan mereka tidak sadar bahwa itu sebenarnya termasuk jenis bullying atau perundungan karena sudah dianggap biasa masuk tontonan anak-anak kita, maka mereka juga melakukan hal yang sama pada teman-temannya seperti itu. Hei si kurus, si cungkring, ya kutilang seperti itu. Mungkin niatnya hanya bergurau, tapi itu sebenarnya termasuk kategori perundungan verbal. Dan mungkin juga termasuk kita ya, kita nggak sadar ya. Kadang-kadang kita ke murid kita juga memberikan julukan-julukan tanpa sadar, walaupun dengan niatan bergurau, tapi sebenarnya itu cukup berdampak bagi mereka ya, Bapak Ibu. Kalau kita saksikan film-film Barat ya, orang-orang Eropa, itu nggak ada ya. Film-filmnya itu pakai perundungan verbal ya. Nggak ada yang mempermalukan orang lain ya, dengan menyindir atau bergosip ya. Jarang. Mereka ngomong ceplos-ceplos, tapi itu ada tujuannya ya. Tidak seperti kita, yang mungkin orangnya ramah, tapi ternyata dalam keramahan itu kita banyak melakukan perundungan ya. Termasuk juga yang paling parah itu kalau di dunia cyber ya Bapak Ibu. Baik, jadi ini catatan yang pertama ya, ada bullying verbal. Kemudian yang kedua, ini juga ada bullying fisik ya. Nah, kalau fisik gampang kita identifikasi Bapak Ibu ya. Kayak menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, memukul ya, mengancam dengan fisik, meninju ya, dan lain-lain ya. Ini gampang, ini bullying yang mungkin gambaran kita hanya seperti ini. Ternyata enggak ya, ada banyak kategorinya. Kemudian yang berikutnya ini adalah bullying sosial, yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, mengabaikan, memalak, memfitnah. Jadi kalau kita sama teman kita lagi nggak suka, lagi mungkin lagi bete, terus kita mendiamkan dia, nggak disapa, ya itu termasuk bullying Bapak Ibu. Itu di bidang sosial atau mungkin di grup WA ada teman kita yang mungkin cara berpikirnya agak lambat, terus dia tanya-tanya tapi tidak kita jawab, seperti itu dibiarin aja, itu termasuk bullying ya Bapak Ibu. Mengucilkan atau diblokir seperti itu di grup, nah, itu di grup ya, itu termasuk bullying. Kemudian yang terakhir ini adalah bullying cyber ya. Nah, di media sosial ini biasanya, yaitu bisa melalui komen, bisa melalui video, ya, dan lain-lain banyak hal. Eh, jadi apa saja di media sosial, yaitu memperolok, pesan menyakiti, menghina, mengancam, pesan teror, memberikan kabar bohong atau hoax, mengubah foto, perang kata, flaming, membuat akun palsu. Kita sering di Indonesia, fotonya artis kita ambil, kita bikin profil, seperti itu. Terus kita bikin akun konten-konten yang aneh-aneh seperti itu ya. Itu hal yang lumrah di Indonesia ya. Kalau di Barat itu mereka tidak berani melakukan hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Yang di Indonesia itu ada hal yang biasa ya. Eh, ini yang perlu kita catat ya. Kemudian memperdaya seseorang mengucilkan dari grup seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di Indonesia ini memang termasuk orang yang ramah ya, termasuk warga masyarakat yang ramah. Tapi kalau sudah di media sosial, barbar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba aja lihat di YouTube ya. Di YouTube misalkan kasus yang lagi apa gitu ya, lagi viral ya. Misalkan kasus sekarang, misalkan apa itu? Kasusnya Pak Jokowi kayak apa? Ijazah, terus ada masalah lain-lain. Coba dibaca Bapak Ibu komen-komennya orang-orang. Itu barbar ya di Indonesia. Dan itu sebenarnya termasuk bullying ya, termasuk kategori bullying di dunia cyber. Nah, terus setelah kita mengetahui kategori-kategori dan pembagian dari bullying, apa solusinya ya yang perlu kita lakukan untuk sekolah kita ya? Kita nggak perlu berpikir bisa menyadarkan orang seluruh Indonesia, nggak perlu, cukup di sekolah kita saja Bapak Ibu.
Apa solusi yang perlu dilakukan di sekolah? Yaitu perlunya melakukan edukasi dan penyadaran siswa ya tentang bahaya bullying dan juga dampaknya. Edukasinya seperti apa? Yang pertama tadi ya, kita memperkenalkan dulu jenis-jenis bullying. Tujuannya bahwa nanti itu tidak jadi budaya lagi di sekolah kita. Nanti akan kita bahas terkait edukasinya. Ini banyak ya, salah satunya itu. Jadi kita perlu mengedukasi dan menyadarkan siswa tentang bahaya dari bullying dan juga dampaknya. Nah, ini juga nanti bisa disampaikan ke siswanya. Apa sih dampaknya bullying, Bapak Ibu? Jangan dikira kita bilang ke siswa kita bergosip saja, menggosipi, si A kemarin ngompol ya. Itu dampaknya tinggi, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, kalau itu sampai masuk ke pikiran siswa atau si korban, maka siswa itu akan menjadi yang pertama sulit konsentrasi. Setelah sulit konsentrasi, efek berikutnya itu berlanjut, Bapak Ibu, yaitu menurunnya kehadiran atau absen. Mungkin dia merasa malu, awalnya sulit konsentrasi, kepikiran, kemudian akhirnya merasa malu, akhirnya tidak masuk sekolah. Kemudian setelah tidak masuk sekolah, efeknya apa? Terjadinya penurunan prestasi akademik. Nah, setelah sudah prestasinya akademisnya menurun, dia akhirnya tidak peduli, ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Jadi berkurangnya minat pada tugas. Jadi dikasih tugas sama guru, acuh tak acuh ya, seperti itu. Dan akhirnya efek berikutnya yaitu berkurangnya minat pada setiap kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir, kalau sudah siswa tersebut sudah tidak mampu menahan atau tidak mentalnya tidak kuat, maka yang terjadi adalah meninggalkan sekolah atau drop out, Bapak Ibu. Itu efeknya beruntun ya, seperti itu. Ya, bagaimana mengedukasi siswa tentang bahaya perundungan secara lebih mendalam. Baik, untuk itu kita akan mendeteksi dini, bagaimana kita mengetahui keadaan siswa kita, apakah dalam satu kelas itu terjadi perundungan atau tidak. Kenapa? Kenapa kita perlu melakukan deteksi dini? Karena perundungan itu kadang-kadang tidak terkuak, Bapak Ibu. Kadang-kadang si korban tidak melapor, para saksi tidak melapor, dan pelaku itu dengan leluasa bisa merundung ya, bisa mengancam lagi kalau kamu melapor kepada guru, maka kamu akan mendapatkan perundungan yang lebih berat. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu mengurai dan mendeteksi dini tentang keberadaan perundungan di kelas dengan sebuah alat yaitu alat sosiometri ya, sosiometri Nobel seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat untuk jadi sukarelawan, silahkan. Nanti kita akan isi apa namanya? Isi angket secara online. Kita pura-pura saja sebagai teman sekelas dan nanti kita akan deteksi eh, tentang perundungan ini melalui analisis sosiometri. Baik, bagi yang minat Bapak Ibu bisa eh, chat ya di bisa diklik link di chat Zoom. Nah, sudah kami kirim yang mau. Silakan diisi nama yang mau jadi sukarelawan perundungan, tes analisis perundungan silakan diisi. Bisa diketik secara manual STTID garis miring tes strip data atau Bapak Ibu bisa diklik di chat Zoom ini ya. Silakan bagi yang mau jadi sukarelawan, kita akan simulasikan bagaimana kita mengetahui tentang adanya perundungan atau tidak di kelas kita. Silakan ada di chat Zoom, eh, isikan nama ya. Ini bukan absen ya Bapak Ibu, ini simulasi bagaimana kita mendeteksi dini perundungan. Ya, silahkan yang mau jadi sukarelawan bisa diisi. Kita lihat. Ya, ini maksimal 50 orang ya. Maksimal 50 orang. Karena simulasi ini kita simulasikan untuk satu kelas. Ya, maksimal 50 orang.
Oke, jika lebih dari 50, maka tidak apa-apa. Jika kurang juga tidak ada masalah. Baik, Bapak Ibu, sambil ngisi, saya akan memperkenalkan sebuah alat analisa sosiogram untuk perundungan, namanya aplikasi sosiometri Nobul Almas ya. Dan aplikasinya ini berbentuk Excel ya. Ya, sambil kita nunggu teman-teman kita yang ngisi nama, saya akan buka ya aplikasinya seperti ini. Dan ini eh, tidak perlu instalasi ya karena berbentuk Excel. Ya, jadi cara menjalankannya cukup diklik 2 kali, seperti kita membuka aplikasi Excel seperti ini. Baik, ini adalah aplikasinya dan ini berbentuk Excel ya Bapak Ibu. Walaupun Excel, tapi ini menu-menunya sudah kami sempurnakan, kami modif, dan hasilnya akan seperti aplikasi. Jadi untuk menjalankan aplikasi ini perlu mengaktifkan makronya seperti ini ya. Oke, saya izin dulu, saya tidak akan menerangkan dulu aplikasinya. Eh, saya akan membuat dulu apa namanya angket online untuk Google Form ya Bapak Ibu. Saya butuh waktu sebentar, minta waktunya 2 menit. Jadi data yang Bapak Ibu isi untuk Google Form, kami stop ya untuk peserta yang isi data. Oke, ini ada namanya tes. Saya hapus ya, nggak apa-apa lah. Saya izin dulu untuk membuat daftar absen ya. Kita simulasi apa namanya? Simulasi bahwa kita teman sekelas ya, seperti itu. Memang syaratnya eh, saling mengenal ya. Oke, saya izin dulu untuk membuat angketnya secara online. Ini ada sekitar 48 ya. Mohon tidak dicoret-coret ya. Oke, sebentar. Jadi ini untuk angketnya diperlukan daftar nama siswa Bapak Ibu. Jadi kita akan menggunakan nomor urut absen. Sebentar saya minta waktunya 1 menit. Waduh. Bagaimana? Oh.
Baik. Jadi di sini Bapak Ibu sudah ada sekitar 47 orang peserta dan nanti nama-nama yang ada di sini yang boleh ngisi angket tes deteksi dini bullying. Yang tidak terisi tidak boleh ngisi ya. Yang tidak terdaftar namanya di sini ya. Jadi kita simulasi saja ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah siap. Jadi akan ada angket untuk alat tes ini. Ya, silahkan Bapak Ibu buka lagi angket untuk Nobul. Saya tulis di chat Zoom ya, atau bisa diketik secara manual STTID garis miring tes SNB ya, tes strip SNB. Nah, silahkan bisa sambil dibuka ya. Angketnya kurang lebih seperti ini. Ya, Bapak Ibu silakan untuk email tidak usah diisi. Kemudian Bapak Ibu lihat digeser ke bawah. Ya, ini angketnya menggunakan Google Form, tapi nanti Google Form ini akan terhubung dengan aplikasi. Nah, Bapak Ibu lihat ada daftar nomor absen. Jadi di sini, tadi yang Bapak Ibu ngisi jadi sukarelawan dan namanya akan masuk di sini ya, sebagai gambar. Nah, kemudian jika Bapak Ibu tidak masuk namanya, Bapak Ibu tidak usah mengisi angketnya ya, cukup dilihat-lihat saja ya. Kemudian jika Bapak Ibu namanya masuk, maka wajib mengisi. Ya, seperti itu. Nah, cara mengisinya bagaimana? Geser lagi ke bawah. Di bawah dilihat ada pertanyaan nomor urut absen saya. Jadi Bapak Ibu lihat dulu. Misalkan nama saya Retno ya. Maka di sini saya tulis nomor absen saya 20 seperti itu. Jadi kita menggunakan nomor urut absen terus sampai ke bawah nanti Bapak Ibu. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, ini masih kita ngisi identitas diri kita ya. Kemudian untuk kelas diabaikan saja, anggap kita kelas yang sama, nomor induk bisa diabaikan. Untuk nama baru ditulis lagi. Misalkan tadi ya, saya nomor 20, namanya Ibu Retno misalkan ya. Ini wajib diisi untuk nama, untuk konfirmasi benar atau salah ya. Kemudian jenis kelamin diabaikan, WA, Facebook diabaikan. Oke, ya ini angketnya. Kemudian baru ini ada angket pertanyaan. Sebenarnya ini ada 4 pertanyaan ya. Oke. Jadi eh, ini bukan angket pelaporan bullying ya, tapi ini angket untuk apa namanya? Menyampaikan ya bahwa saya pernah mendapatkan bullying mungkin mulai kemarin sama 3 bulan yang lalu ya, sampai 3 bulan yang lalu. Apakah pernah atau tidak ya seperti itu. Oke. Nah, cara menjawabnya sama Bapak Ibu, tetap memperhatikan yang tadi. Ini pertanyaan yang pertama. Siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku ya? Misalkan membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek. Jika ada salah satu saja ditulis, tapi itu yang berbekas di hati ya. Lalu cara mengisinya ini diisi. Misalkan ada teman, oh ya, dia pernah menggosipi saya gitu ya. Misalkan siswa nomor 25 atau siswa nomor 3. Ini nomor 3 namanya tes ya, nanti mohon tidak diisi. Waduh. Misalkan nomor 4 ya, saya tulis di sini. Siapa teman yang melakukan bullying verbal pada saya? Siswa nomor 4. Maka ditulis 4 di sini Bapak Ibu. Nomor absennya yang ditulis, bukan namanya. Alasannya, misalkan, ya alasannya harus salah satu dari ini. Misalkan menyebarkan gosip ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua sama. Siapa teman yang pernah melakukan perundungan fisik padaku, misalkan menampar, mendorong, mencubit, menjambak, dan lain-lain. Misalkan, misalkan tidak ada,
maka tidak usah diisi Bapak Ibu, dikosongi saja ya. Terus berikutnya, siapa teman yang pernah melakukan perundungan sosial ya. Misalkan ini pernah mendiamkan saya siswa nomor 7 misalkan. Alasannya apa? Ya, misalkan ini pernah memfitnah atau mengucilkan saya, pernah mengucilkan, ditulis seperti itu ya. Kemudian nomor 4, apakah ada yang pernah melakukan perundungan cyber padaku? Misalkan salah satu saja mencuri foto profil Facebook kami ya, Facebook saya, terus dibuat akun palsu seperti itu ditulis jika ada temannya. Jika tidak ada, dikosongi saja. Kalau ada, harus ada alasannya yang mana ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Jika sudah, yang nomor 5, siapa teman di kelas lain yang pernah melakukan perundungan padaku? Jika ada, disebutkan. Oke. Nah, kemudian berikutnya, yang bawah ini adalah tentang diriku sendiri ya. Oke, tentang diriku sendiri. Misalkan ini jawab ya tidak ya. Aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk. Iya atau tidak? Misalkan tidak. Ya, jika iya maka dijawab iya seperti ini. Ini alat evaluasi diri. Aku ingin mengendalikan orang lain, iya atau tidak. Aku kasar dengan orang lain, misalkan mendorong atau berkelahi, tidak misalkan. Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Ya, misalkan ya. Ya, seperti itu. Silahkan diisi. Waktunya tinggal 2 menit ya. Ini sebentar, cuma ada 14 yang untuk ya tidak, ya tidak. Baik, sambil ngisi Bapak Ibu, pastikan ya yang namanya terdaftar tadi ngisi ya. Oke, sambil kita pantau, waktunya 2 menit aja ya. Karena itu simpel, bukan sesuatu yang perlu mikir ya. Cukup dijawab sesuai dengan apa yang ada di hati kita ya. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu diisi ya. Waktunya 2 menit. Diisi saja, tidak perlu mikir ya. Yang penting diisi kira-kira mirip nggak sama kasus kita gitu ya. Ya, 1 menit lagi, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, silahkan sambil tetap diisi ya. Saya akan
sambil lanjut ya menyampaikan tentang program aplikasinya. Monggo yang masih diisi tetap diisi aja. Oke, saya kembali lagi ke aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi analisis sosiometri Nobul Almas ya, Bapak Ibu. Ini adalah halaman dashboard atau menu utama yang bisa diakses dari sini. Dan ini sebenarnya berbasis Excel ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, di halaman menu utama ini, Bapak Ibu yang masih ngisi angket tadi tetap diisi ya. Saya akan menjelaskan sekilas tentang aplikasinya. Di halaman menu utama ini bisa diakses dari tombol menu utama dan tombol-tombol di sini sebenarnya sama dengan tombol yang ada di atas. Ini hanya untuk mempercepat saja ya. Oke. Nah, di aplikasi ini atau aplikasi ini eh, bisa bisa memilih ya, bisa menggunakan angket baik angket online maupun angket offline atau fisik. Yang online Bapak Ibu sudah menggunakannya tadi dengan Google Form. Nah, untuk yang angket fisik ini sudah disediakan di sini. Ini tinggal di print, dicetak ke dalam kertas, nanti bisa diisi oleh siswa. Jadi di aplikasi ini walaupun tombol-tombolnya banyak, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan banyak hal. Cukup 3 hal saja dilakukan. Yang pertama siapkan angket, yang kedua diberikan ke siswa, kemudian yang ketiga baru diinput hasil jawaban siswa. Ya, kalau pakai yang online maka cukup 2 kali. Yang ketiga nanti otomatis ya seperti itu. Jadi cukup melakukan 3 hal. Nanti hasilnya semuanya otomatis, matriksnya, sosiogramnya semuanya itu otomatis ya Bapak Ibu. Tidak perlu dikelola. Cukup Bapak Ibu melakukan 3 hal tadi. Siapkan angket, yang kedua diberikan ke siswa lalu diisi oleh siswa, yang ketiga baru kita inputkan jawaban dari siswa. Ya, kalau pakai yang online nanti tidak perlu diinput otomatis ya, seperti itu. Cuma itu saja. Nah, ini sudah ada angketnya yang offline, tinggal di print. Oke, nah berikutnya katakanlah kita sudah punya angket, kemudian disebarkan ke siswa tadi, katakanlah Bapak Ibu sebagai siswa ya simulasinya. Kemudian Bapak Ibu apa namanya sudah ngisi ya. Nah, kemudian berikutnya baru kita input. Nah, ini ada tombol halaman input ya di sini. Nah, bagaimana cara nginputnya? Cara nginputnya Bapak Ibu ada banyak cara ya di aplikasi ini. Yang pertama ini adalah dengan cara adat ya atau cara turun temurun warisan leluhur. Apa itu? Diketik langsung ya. Misalkan nomor induk ya 10134 misalkan. Ya gitu. Ya. Nama Ali Budi tinggal diketik aja seperti itu. Itu cara adat atau cara lama. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk data siswa ini kita bisa apa namanya? Menggunakan data dapodik ya untuk data siswanya. Jadi di sini ada form dapodik, tinggal diklik saja. Jika Bapak Ibu punya data dapodik, ini berlaku untuk yang tes offline ya, yang tidak online, tidak menggunakan Google Form. Tapi misal untuk tes yang menggunakan kertas ya, seperti itu. Jadi kita perlu input dulu data siswa dari data dapodik yang berbentuk Excel ya, yang sudah diekspor oleh petugas dapodik. Dan ini opsional, opsional saja. Bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Tidak wajib ya. Tapi jika Bapak Ibu ingin cepat memasukkan data siswa, jadi bisa menggunakan impor data dari Dapodik. Nah, dari Dapodik ini tidak perlu mengubah-ubah kolomnya, cukup diklik aja nanti datanya langsung masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, baru datanya kita masukkan ke input data seperti itu. Nah, ini cara yang kedua ya. Jadi kita bisa impor data dari data Dapodik. Nah, seperti itu sudah masuk ya. Sebenarnya datanya ini isinya banyak ya Bapak Ibu. Ada tadi ada media sosial, ada email, ada macam-macam seperti itu. Nah, kemudian cara yang ketiga, kita bisa copy paste.
misalkan di sekolah kita sudah punya absen apa namanya, absen berbentuk Excel ya. Jadi nanti kita tinggal blok aja seperti ini datanya. Nah, Kontrol C, Kontrol Tab, lalu Kontrol V seperti ini. Datanya masuk ya seperti ini. Nah, kemudian cara yang keempat itu menggunakan online ya, yang tadi. Ini baru data identitas siswanya ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya bagaimana cara mengisi untuk jawaban angket? Ya, cara mengisinya tadi ada pertanyaan 1, 2, 3, 4. Siapa siswa yang ini? Misalkan nama saya siswa nomor 1 ya, Amanda Manopo ya, mirip artis misalkan. Ini kita bukan artis. Ini mirip ya. Oke, misalkan siswa tadi untuk saya misalkan tadi nomor berapa? Misalkan saya siswa nomor 7 aja ya, biar gampang. Pertanyaan 1 tadi siapa yang pernah melakukan bullying verbal pada saya? Misalkan saya tulis siswa nomor 20. Ya, dia tadi apa? Bergosip ya tentang saya. Seperti itu. Fisiknya nggak ada. Untuk sosial ada. Tadi siswa nomor 25. Ya, dia mendiamkan saya. Mendiamkan ini biasanya untuk kaum perempuan ya. Kalau diam-diaman seperti itu kalau lagi musuhan. Kemudian di cyber nggak ada. Oke, begitu cara ngisinya coba begitu saja. Ya. Nah, itulah sampai di sini sebenarnya sudah selesai tugas guru BK ya atau tugas sekolah. Dan ini nanti semuanya akan dianalisis secara otomatis. Ya. Pertanyaannya bagaimana untuk yang online tadi? Untuk yang online, Bapak Ibu, ya untuk yang online, Bapak Ibu silahkan di copy apa namanya link jawaban dari Google Form tadi. Oke, kita lihat di sini. Sudah ngisi 39. Oke, ada sekitar 10 yang nggak ngisi. Jadi ini di copy dulu link alamat linknya, kemudian dimasukkan ke sini. Ya, jika sudah, kita kembali lagi ke input data, lalu klik tombol import dari Google Sheet. Ya. Dan Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu tadi itu akan otomatis diurutkan ya sesuai dengan nomor urut absen. Jadi tidak urut dari jawaban yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini sudah masuk datanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Dan ini kelihatan tadi yang tidak mengisi ya. Nah, nomor 3 tadi namanya tes ya soalnya. Nggak apa-apa, kita tulis saja manual. Nah, terus ini yang nomor 9 nggak ngisi ya. Kemudian nomor 13 nggak ngisi. Nomor 19 nggak ngisi. Ya, terlihat ya di sini. Oke, kita coba diisi aja namanya saja ya. Anggap itu ngisinya ya ini. Oke, saya masukkan aja namanya sesuai dengan nama yang awal ya. Ya, oke. Ini jadi biar terlihat ngisi semua. Oke ya. Baik, sampai sini sudah terlihat ini Bapak Ibu ya jawabannya. Nah, sampai sini sudah selesai tugas Bapak Ibu. Nah, kemudian baru kita lihat hasil analisanya ya Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat dari sebagai korban ya. Siswa nomor 1 misalkan ya. Saya logonya saya ganti dulu biar bagus. Tadi siswa nomor 1 ini Ibu Muhibah Wilda Lubis tidak ngisi ya, tidak ngisi artinya mungkin tidak ada ini ya, tidak ada kasus bullying terhadap dirinya. Kita lihat nomor 2 Ibu Lailia ya. Nah, ini 4
yang diadukan. Nah, ini sebenarnya terlihat datanya di sini. Teman yang saya adukan, yang verbal itu ini, yang fisik ini, yang sosial ini, ya. Alasan saya mengadukan mereka yang verbal ini karena mereka menyindir, menjambak, mendiamkan, dan kabar bohong. Ya. Dan ini adalah pesan untuk apa namanya saya sebagai korban, ya. Oke. Jadi di sini langsung terlihat data analisanya. Nah, ini sebenarnya bisa apa namanya bisa dikasih foto ya. Jadi fotonya itu tinggal ditaruh di sini, di mana? Di folder foto di sini, dan namanya fotonya samakan dengan nomor absen ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita ubah di input datanya, misalkan ini nomor absennya sama dengan foto, maka nanti di halaman sebagai korban akan tampil fotonya ya secara otomatis. Nah, seperti ini. Oke, ini sebagai korban ya Bapak Ibu juga ada eh, tipsnya jika kita sebagai korban dan nanti akan dibahas bagaimana edukasinya. Ya, jadi misalkan saya sebagai korban maka saya harus bersikap tenang ya. Misalkan ambil nafas dalam-dalam ya seperti itu. Sembunyikan kemarahan, berdiri tegak, angkat kepala, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Ya. Oke, ini terlihat ya yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi saya sebagai korban itu boleh jadi saya juga sebagai pelaku bullying, Bapak Ibu. Di sini terlihat. Ya, ada yang melaporkan saya untuk eh, bullying verbal, ada 2 orang, yang sosial 2 orang, yang cyber 1, yang fisik 0. Ya. Alasan teman eh, menuduh saya melakukan bullying, yaitu yang verbal bercanda, menyindir, yang sosial mengucilkan, dan yang cyber ini eh, update status sosial media ya seperti itu. Jadi jangan pede ya kita sebagai korban, jangan-jangan kita juga sebagai pelaku ya seperti itu. Kemudian potensi aku menjadi seorang bullying atau sebagai perundung. Sini terlihat aku bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain, aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai, aku tertawa saat orang terluka, aku terkadang melanggar peraturan. Ya, ini potensi sebagai seorang pembuli. Terlihat datanya di sini. Sebab sebab saya sebagai seorang pembuli atau pelaku, yang pertama ini contoh salah satu saja ya, menuduh teman saya bersalah, meniru perilaku buruk orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya atau orang tua, pernah mengalami peristiwa perundungan sehingga akan membalas di generasi berikutnya. Kemudian melakukan balas dendam atas kesalahan dan melampiaskan kemarahan dan lain-lain ya. Ini banyak sekali. Kemudian bagaimana cara menghentikan jika aku sebagai seorang perundung? Sini ada. Yang pertama minta maaf, kedua bersabar jika bertemu ya. Ini teknis banget ya. Jadi di sini langsung terlihat analisa laporan perseorangan atau persiswa seperti itu. Kita lihat next siswa nomor 3, namanya tes nggak ada orangnya. Nah, baru berikutnya ini siswa nomor 4 misalkan ini. Bapak Ahmad Sofyan. Jadi ini simulasi ya Bapak ya, bukan yang asli ya. 5 aduan sebagai pelaku dan 2 kecenderungan sikap ya. Di sini semuanya terlihat analisisnya ya, dalam bentuk tabel dan juga grafik. Alasan teman, jadi ini adalah karakteristik saya menurut penilaian teman sebagai seorang pembuli atau perundung. Membentak, bergosip, meledek, kabar bohong, dan mendiamkan. Terlihat ya. Potensi aku menjadi perundung cuma 2, yaitu aku marah jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginanku dan aku terkadang melanggar peraturan. Oke, jadi ini report laporan perseorangan. Nah, bagaimana keadaan dalam satu kelas, Bapak Ibu? Kita lihat dalam bentuk sosiogramnya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini terlihat ya, pelaku tertinggi. Kebetulan ya, maaf ya, maaf, ini bukan sungguhan ya.
biasanya memang nomor urut satu ya. Kalau simulasi tes ya ini terlihat di sini eh, seorang pembuli yang paling banyak membuli teman-temannya ya dari 10 aduan. Dan kemudian ini ada yang saling mengadukan ya. Laelia dan Kiki Marselia ya. Terlihat di sini. Kalau Bapak Ibu mau memilah, misalkan cukup yang perundungan verbal saja, maka di sini diganti yang verbal. Nah, ini beda lagi nanti untuk setiap kategori. Kalau tadi adalah gabungan dari semua kategori ya, yang ini verbal. Ya, terlihat ya, yang tidak pernah diadukan siapa saja seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui keadaan siswa di kelas, apakah terjadi perundungan dan siapa pelaku terbanyak melakukan perundungan. Nah, untuk yang fisik ini ya tertinggi, yang untuk sosial tes ya namanya, nomor absen 3 tadi. Kemudian yang cyber banyak, yang cyber ternyata pelaku yang paling banyak melakukan bullying ada 4 orang ya seperti itu. Jadi kita tahu situasi bullying ya. Termasuk di sini juga ada rekap dalam satu kelas ya. Ya, ini siapa saja yang melaporkan saya, ada berapa orang yang melaporkan. Ya, tapi ini tadi eh, cyber saja ya. Kita gabung untuk semua biar terlihat banyak. Nah, di output semua ini terlihat untuk peserta nomor 1 ada 6 orang yang melaporkan. Siapa saja orangnya? Ini. Alasannya apa? Ini ya. Terlihat semua datanya di sini. Dan ini kecenderungan eh, saya sebagai kecenderungan saya sebagai pelaku. Ya, apakah saya termasuk pelaku? Apa saya termasuk korban? Maka di sini terlihat saya cuma sebagai pelaku. Di sini saya sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Ya, sini ya. Ya, rata-rata sebagai pelaku dan yang korban saja cuma satu ya seperti ini. Tidak dilaporkan sama temannya sama sekali. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi menyadarkan siswa bahwa kita ini bukan hanya sekedar sebagai korban, tapi kadang-kadang kita nggak sadar kita sebagai pelaku. Ini yang penting ya Bapak Ibu. Dan tujuan dari adanya aplikasi deteksi dini ini tidak untuk menghakimi siswa, tapi untuk menyadarkan mereka dan merubah budaya, ya, kultur yang ada di sekolah dari pelaku bullying menjadi sekolah yang aman, tidak ada bullying, ya, jadi lingkungan yang tidak ada bullyingnya. Jadi semuanya di sini terlihat data analisisnya ya. Di kelas ini jumlah total 46 peserta, sebagai pelaku 36 dan sebagai korban 33 ya, seperti itu. Oh, tapi nanti kalau di realnya ya, di kelas kita atau di sekolah kita, paling yang jadi pelaku cuma berapa persen, 15% atau 20% ya, nggak banyak ya. Karena ini simulasi, kita semangat untuk ngisi ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada analisis metriknya, Bapak Ibu. Nah, terlihat di sini. Saya tadi menuduh siapa, saya menuduh siapa terlihat semuanya di sini. Juga ada dalam bentuk grafiknya ya, yang fisik berapa kejadiannya, yang mana berapa. Oke. Dan perlu diketahui ini bukan aplikasi laporan bullying, beda ya. Ini deteksi dini untuk mengetahui ya simulasi tentang eh, keadaan bullying di kelas ya, seperti itu. Dan untuk laporannya bebas. Kalau laporan kita nggak perlu menganalisis seperti ini, cukup dibuatkan form dari Google Form, nanti bisa kita input datanya seperti itu. Nah, di sini langsung terlihat pelaku tertinggi urut ya, mau dibuat top 10 atau top 5 atau seperti ini. Ya, langsung terlihat ini peringkat siswa paling ya. Nah, ini bisa dikasih penghargaan atau dijadikan duta ya, duta anti bullying. Ya, seperti itu. Oke, ini ada covernya, tinggal di print aja kalau mau dibuat laporan karena tadi untuk seperti ini bisa kita cetak PDF ya. Jadi seperti ini misalkan
dicetak dari siswa nomor 3 ya. Eh, tadi yang nggak ada isinya nomor berapa ini? Oh, siswa nomor 4 aja sampai nomor 5. Nah ini, kita cetak PDF. Nah, siswa nomor 4 sampai nomor 6 ya, seperti itu. Maka nanti aplikasi ini akan menggenerate dalam bentuk PDF seperti ini secara otomatis dan bisa kita simpan sebagai dokumen ya, seperti itu. Nah, ini terlihat saya buka satu yang sudah jadi. Hasilnya reportnya kurang lebih seperti ini. Dalam bentuk PDF ya, ini sebagai korban. Juga bisa juga sebagai pelaku. Ini sudah selesai ya buat PDF-nya. Nah, di sini terlihat ya korban-korban-korban ya. Untuk yang sebagai pelaku juga bisa ya dicetak PDF seperti ini. Nah, misalkan dicetak dari siswa nomor PDF nomor 4 sampai nomor 4 aja, satu aja. Dan hasilnya kita lihat di sini. Ya, terlihat ada 5 aduan, 2 kecenderungan sikap, verbalnya 3, fisiknya 0, sosial 1, cyber 1. Apa saja di dalamnya? Ini semuanya bisa dianalisa seperti ini. Baik. Oke. Termasuk juga tadi sosiogramnya, jika mau dicetak PDF juga bisa ya di sini. Nah, sosiogramnya seperti ini, tinggal di print saja PDF. Nah, ini bisa dibuat report ya atau laporan ke kepala sekolah untuk mengetahui keadaan kelompok siswa di sekolah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini dalam bentuk PDF ya. Kalau di print kurang lebih sama nanti hasilnya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada konsepnya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kita akan memanfaatkan ini. Nah, ini adalah alat edukasinya, Bapak Ibu. Ini bisa dicetak atau di print dalam bentuk fisik dan disampaikan ke siswa atau di PDF ya. Ini siswa perlu tahu tentang bentuk-bentuk perundungan apa saja tadi sudah kami sampaikan di PowerPoint. Nah, pihak-pihak yang terlibat di perundungan itu ada 3 ya. Ada korban, pelaku, yang terakhir adalah saksi. Itu perlu kita ketahui. Terus, siapa saja siswa yang berpotensi jadi korban? Ini terlihat. Yang pertama, siswa yang dianggap berbeda, baik itu fisik maupun kebiasaan. Saya perbesar dulu ya. Siswa yang sering salah bicara atau siswa yang cenderung penurut, ini calon-calon korban ya. Oke, jika aku mengalami perundungan, apa yang harus aku lakukan? Kemudian respon korban. Nah, untuk respon korban ini juga harus kita ketahui, Bapak Ibu. Kalau siswa kita kena perundungan, itu responnya ada 3 ya. Ini yang pertama. Yang pertama itu fight, yang kedua adalah flight, yang ketiga adalah freeze. Yang pertama ini nggak masalah, jadi siswa itu fight atau membalas. Jadi dia jadi korban bullying langsung membalas. Oke, tidak ada masalah sama mental dia. Yang kedua ini adalah flight, melarikan diri, Bapak Ibu. Siswa ini yang bisa menyebabkan efek dampak dari bullying tadi ya, seperti disampaikan. Jadi kalau siswa itu flight, melarikan diri, yang terjadi adalah merasa sakit hati, biasanya ini bisa positif, bisa negatif hasilnya. Kalau positif, mereka bisa melampiaskan ke latihan bela diri, musik, melukis, main gitar, dan lain-lain. Nah, kalau negatif, ini jadinya ke narkoba, Bapak Ibu.
bisa minuman keras, gawai, online game, pornografi, dan lain-lain. Itu sebenarnya dampak dari eh, pilihan sikap flag ya apabila dia menjadi korban bullying. Yang terakhir adalah freeze. Freeze ini yang paling lemah, yaitu tidak berdaya atau ketakutan, Bapak Ibu. Jadi ini siswa bisa kehilangan motivasi hidup ya karena merasa tertekan dan ia cenderung menarik diri dan tertutup lupa segala impian-impiannya. Akhirnya sering bolos sekolah, nggak peduli dengan sekolah, banyak masalah dan akhirnya drop out ya Bapak Ibu. Ini yang terjadi ya. Nah, kemudian ada hal-hal lain ya, ini teknis banget. Ini kita abaikan saja ya. Mengapa saya sebagai pelaku, asalnya apa ya? Dan bagaimana jika aku menjadi pelaku, potensinya apa saja ya? Ini terlihat cara menghentikan jika aku sebagai seorang pelaku. Ini perlu ya. Sebagai saksi juga ya Bapak Ibu, sebagai saksi ini perlu edukasinya juga ya. Pelaku, kenapa saksi nggak pernah melapor? Yang pertama karena pelaku adalah temannya, yang kedua ini bukan urusannya, yang ketiga menganggap korban pantas mendapatkan perundungan, nah, yang keempat tidak takut tidak mau jadi korban berikutnya, yang terakhir tidak mau terlibat ya. Ini hal-hal teknis untuk siswa ya. Bagaimana untuk sekolah Bapak Ibu? Ya, sekolah perlu melakukan upaya pencegahan perundungan. Upayanya apa? Banyak ya Bapak Ibu, seperti ini. Adanya layanan, laporan perundungan, dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian ada juga ini yang paling penting. Teknis pelaksanaan di sekolah, perlu dibentuk tim ya. Seperti itu nggak bisa ditangani sendirian. Kenapa kita perlu sekolah melakukan ini? Ya, biar tidak ada lagi orang tua siswa yang melaporkan guru ya ke polisi. Itu kasus-kasus ya seperti itu. Jadi ini ada ukurannya Bapak Ibu. Dan ada undang-undangnya. Ini yang harus hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan sampai kejadian kemarin-kemarin terulang lagi. Ada undang-undangnya ya. Ini undang-undangnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ya. Oke, tentang perlindungan anak. Oke, ini bisa disampaikan juga ke siswa bahwa kalau eh, melakukan perundungan ini ada undang-undangnya ya, bisa dihukum penjara nanti ya sama denda itu. Mekanisme penanganan kasus dan yang lain, nah ini yang perlu disampaikan termasuk ke guru-guru lain ya, guru mata pelajaran ya. Nah, ini di Permendikbud nomor 82 tahun 2015, ini di pasal 11, ini yang perlu Bapak Ibu harus pegang. Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa cuma tiga ya. Teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan lain yang bersifat edukatif. Ya, jangan ada hukuman-hukuman fisik lagi Bapak Ibu ya. Ini ada undang-undangnya, hati-hati ya. Ini perlu dijaga. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Yang pertama jika ringan, teguran lisan. Jika agak berat, dikasih teguran tertulis. Jika lebih berat lagi, itu ada tindakan lain yang bersifat edukatif. Nggak boleh lebih dari ini ya, seperti itu. Teguran lisan ya, ini jika ringan-ringan ya, misalkan hinaan, makian ya, bullying verbal seperti itu ya. Perundungan fisik yang hanya menyebabkan luka ringan atau luka tidak serius, vandalisme dan perundungan lainnya. Kemudian teguran lisan itu harus bersifat santun dan mempertimbangkan pelaku akan jerah seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian teguran tertulis tingkatan kedua, yaitu pelaku mendapatkan teguran tertulis disampaikan kepada orang tua dan diberikan maksimal 3 kali. Jika lebih dari 3 kali, maka diberikan pendampingan tenaga profesional. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, sanksi yang bersifat edukatif, yaitu men-skor siswa, ya bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi atas tindakannya yang menyebabkan korbannya. Sanksi berupa kerja sosial, ini contoh-contoh saja, nanti tergantung kreativitas Bapak Ibu ya.
kemudian sanksi memberikan rehabilitasi dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, penanganan perundungan itu harus sesuai dengan aturan-aturan ya, seperti itu. Jika kita tidak mampu, kita bisa mengundang tenaga profesional ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemanfaatan aplikasi ini dalam mendeteksi dini bullying dan edukasinya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu materinya. Selanjutnya apa? Nah, ini apa yang perlu dilakukan sekolah, yaitu melakukan deteksi dini perundungan di sekolah, ya, salah satunya dengan alat analisis sosiometri ini. Kemudian yang kedua, mengedukasi kepada seluruh warga sekolah, ya, bukan hanya siswa saja ya, seluruh warga sekolah. Jangan sampai budaya perundungan yang ringan-ringan itu menjadi budaya ya. Nah, kemudian yang ketiga membuat upaya pencegahan perundungan. Yang keempat membuat mekanisme penanganan dan penanggulangan perundungan. Ya, membuat pemelaporan ya, alat komunikasi baik itu nomor WA, telepon, email ya, terserah, form seperti itu. Dan yang kelima ini membuat saluran laporan yang mudah. Oh ya, yang ini ya. Mekanisme tadi ya yang dicontohkan di aplikasi. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh sekolah ya. Deteksi dini, lalu melakukan edukasi, menyediakan saluran laporan, dan melakukan praktik baik di sekolah. Ya. Nah ini bisa disampaikan ya tentang undang-undang ini ya. Ya ini program Root sudah selesai kemarin. Ini banyak sekolah yang sudah melakukan apa namanya deklarasi anti bullying ya, merubah kultur budaya yang memperbolehkan bullying sekarang dihindari seperti itu ya. Jadi jiwa sehat tanpa perundungan. Ya, pertanyaannya, apakah sekolah kita sudah bebas dari perundungan atau kita sudah siap? Kapan sekolah kita menjadi sekolah yang bebas dari perundungan? Ya, dengan edukasi seperti ini. Ya, baik.